Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum jami'an wa nafsi bittaqwallah wa bi ta'atihi la'allakum tattaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aydan, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Faqala aydan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaika bittaqwallah fa innaha jima'u kulli khair. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyakirin wasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pertama, yang paling utama, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana pada kesempatan siang hari ini kita masih mendapatkan izin dan ridhonya Allah untuk bisa melaksanakan sholatul Jum'ah berjamaah
yang mudah-mudahan insya Allah amal ibadah sholatul Jum'ah kita dan juga amal ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada siang hari ini di masjid yang kita cintai ini insya Allah, mudah-mudahan semuanya diberikan cucuran rahmat, taufik wal hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidaklah kita keluar dari masjid ini insya Allah dosa-dosa kita dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita, kearifan manusia yang mulia, yang kemuliaannya dimuliakan oleh yang maha mulia, yakni Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah nanti dikumpulkan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kita syafaatul uzma, pertolongan yang sangat besar dari Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah Allah, tak lupa saya selaku khatib berwasiat khususnya kepada diri saya pribadi dan umumnya bagi kita semua. Marilah sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni al-imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, mengikuti segala apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang muttaqin, yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibadah Allah, pada kesempatan siang hari ini saya ingin menyampaikan daripada hadis Nabi kita Muhammad SAW yang termaktub, yang tercantum di dalam kitab Anasul Ibad yang dikarang oleh Al-Imam Asy-Syaikh Al-Asqalani, yang mana Nabi kita Muhammad SAW beliau bersabda, yang dimana hadis ini saudara adalah hadis peringatan untuk kita. Jadi kita diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi SAW? Faqala Nabi SAW, sayati zamanun ala ummati yuhibbun al-khamsa wa yansawna al-khamsa. Kata Nabi SAW, akan datang kepada umatku satu zaman saudara, yang mana mereka cinta 5 perkara dan mereka lupakan 5 perkara saudara. Dan ini terbukti kepada kita semua, mungkin keluarga kita atau di sekeliling kita, yang dimana saudara Nabi SAW berbicara, bersabda ketika beliau masih hidup, tapi apa yang dikatakan oleh Nabi terjadi setelah Rasulullah wafat ratusan tahun abad yang lalu saudara. Dan ini terbukti saudara, terbukti apa yang dikatakan Nabi. Makanya di awal daripada hadis ini, di awal kalimat ini ada kalimat yang berbunyi sayati, yang artinya akan datang. Di awal daripada kalimat sayati ada huruf sin. Di dalam ilmu grammar tata bahasa Arab atau ilmu nahwu saudara, sin di sini adalah sin saufa, yang menandakan bahwasanya perkataan tersebut akan terjadi bukan hari itu saudara, tapi nanti setelah Rasulullah wafat baru terjadi itu kalimat, itu perkataan saudara. Ini luar biasa. Nabi kita SAW, beliau kalau sudah berprediksi, kalau sudah menerawang, itu terawangan Nabi, apa yang diterawang oleh Nabi yang akan datang pasti terjadi saudara. Kenapa? Karena sumbernya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tidak ada yang meleset perkataan Rasulullah SAW. Apa yang dikatakan oleh Nabi pasti terjadi, tidak mungkin tidak saudara. Kenapa saya katakan pasti terjadi apa yang disabdakan oleh Nabi? Karena itu semua sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sumbernya dari Allah, Allah mustahil mempunyai sifat salah saudara. Gak ada dalam zatnya Allah, Allah mempunyai sifat salah, gak ada saudara. Allah maha benar. Makanya itulah yang dikatakan oleh Nabi SAW. Apa kata Nabi? Sayati ala umat, sayati zamanun ala ummati yuhibbunal khamsa wa yansawna al-khamsa. Akan datang kepada umatku satu zaman mereka cinta 5 perkara dan mereka lupakan 5 perkara saudara. Perkara yang pertama Nabi katakan yuhibbunal maut wa yuhibbunal haya wa yansawna al-maut. Mereka cinta kehidupan tapi mereka lupa yang namanya kematian saudara. Padahal bicara masalah kematian saudara, kematian
pasti akan ketemu yang namanya kematian, saudara. Tidak ada satu ciptaan Allah, tidak ada satu makhluk pun yang tidak luput dari kematian, saudara. Termasuk ada orang yang mengaku Tuhan di zaman daripada Nabi Allah Musa alaihissalam yang bernama Fir'aun. Dia mengaku Tuhan, saudara. Dia merasa hidupnya paling hebat. Tapi subhanallah, ini Fir'aun ditenggelamkan matinya oleh Allah di Laut Merah, saudara. Dihinakan matinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ngaku Tuhan. Jadi gak ada ciptaan Allah siapapun dia, termasuk malaikat maut yang Allah tugaskan untuk mencabut ruh kita. Malaikat maut pun akan mati, saudara. Jadi yang kekal abadi, yang tidak akan musnah, yang tidak akan mati, hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang kekal. Makanya Allah mempunyai sifat baqo, saudara, kekal abadi. Nah, saudara, bicara masalah kematian, Al-Imam Syafi'i rahimahumullah ta'ala. Imam Syafi'i ini adalah ulama besar, saudara, mujtahid mutlak. Beliau ini berada di dalam kandungan orang tuanya 4 tahun, saudara. Kalau kita normalnya 9 bulan 10 hari, saudara. Tapi Imam Syafi'i itu 4 tahun di dalam kandungannya, saudara. Ketika beliau keluar umur 7 tahun, saudara, beliau hafal Quran. Nah, beliau berkata dalam perkataannya, apa kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i mengatakan, orang mati bagaimana kebiasaan hidupnya, saudara. Kalau dia kebiasaan hidupnya suka sholat berjamaah, suka baca Quran, gak pernah tinggalin sholat, suka hadir ke majelis taklim, maka dia akan mati seperti itu, saudara. Matinya dalam keadaan sholat, matinya dalam keadaan baca Quran, matinya dalam keadaan ngaji. Sebaliknya, saudara, kalau dia kebiasaan hidupnya, mohon maaf, suka minum khamr, suka main judi, suka korupsi, saudara, suka berbuat maksiat, berbuat zalim, maka dia matinya seperti itu, saudara. Na'udzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diwafatkan, dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Itu yang pertama, saudara. Singkat saja. Yang kedua, akan datang kepada umatku satu zaman mereka cinta 5 perkara dan mereka lupakan 5 perkara. Perkara yang kedua, yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Banyak di antara mereka yang cinta dunia, tapi mereka takut lupa yang namanya akhirat, saudara. Padahal kehidupan yang akan abadi, kehidupan yang akan lama selama-lamanya adalah kehidupan akhirat kita, saudara. Dunia ini sebentar. Nabi mengatakan dalam hadisnya, umri ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun, saudara. Andai kata lebih, paling lebih, umur umat Nabi Muhammad 100 tahun, saudara. Itu pun jarang pada saat ini, saudara. Jadi gak ada umur umat Nabi Muhammad yang sampai 300 tahun, 500 tahun, bahkan ribuan tahun, gak ada. Umur umat Nabi Muhammad antara 60 sampai 70 tahun, saudara. Artinya, kita hidup di dunia ini gak lama, saudara. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan kehidupan di dunia ini dengan sebaik-baiknya, dengan sujud kepada Allah, dengan takwa kepada Allah, maka orang yang seperti ini adalah orang yang merugi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mumpung masih hidup, saudara, mumpung ruh dan jasad masih bersatu di dalam diri kita, manfaatkan ini kehidupan dunia untuk bekal akhirat kita, saudara. Dengan kita banyakin takwa kepada Allah, ibadah kepada Allah, sujud kepada Allah. Jangan sampai kita tinggalkan sholat, jangan sampai kita tinggalkan amaliyah-amaliyah yang baik, saudara. Terutama amal sedekah kita. Karena amal sedekah ini adalah satu amalan ibadah yang kita kerjakan di dunia ini yang akan memberatkan kita nanti di yaumil mizan, saudara. Bahkan akan membantu kita ketika kita berada di alam barzah, saudara. Karena setelah kehidupan dunia ini ada lagi kehidupan. Ada kehidupan alam barzah, ada kehidupan alam akhirat. Nanti di pada masyar kita dikumpulkan oleh Allah, tidak memakai sehelai benang pun, tidak memakai daripada pakaian, sehelai pakaian pun tidak memakai, saudara. Semuanya dikumpulkan di pada masyar nanti, yang mana matahari sejengkal di atas kepala kita, saudara. Artinya matahari ini dekat dengan kita. Sekarang aja yang berjuta-juta kilometer, kalau jam 12 siang kita berdiri di tengah lapang, panasnya luar biasa. Bagaimana nanti ketika kita dikumpulkan oleh Allah di pada masyar, yang mana matahari sejengkal, artinya matahari sangat dekat di atas kepala kita, saudara. Dan itu kita akan ngalamin semuanya. Tidak ada satu makhluk pun yang tidak ngalamin itu semua. Semua pasti akan ngalamin. Tapi kalau kita berbuat baik, kita berbuat ibadah, takwa kepada Allah di dunia ini, insya Allah kita akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain kepanasan, yang akan tenggelam dengan dosa keringatnya masing-masing. Tapi orang yang berbuat baik,
Orang yang meninggal husnul khatimah di dunia ini, maka dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, dunia ini bukan berarti kita dilarang, saudara. Silakan i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Carilah duniamu seakan-akan kau hidup selama-lamanya, dan jangan lupa akan akhiratmu seakan-akan kau besok akan mati. Maksudnya apa? Kalau urusan dunia boleh, artinya kita entar-entarin, tapi kalau urusan akhirat jangan kita entar-entarin, saudara. Rugi kita, saudara. Kalau waktunya sholat, tinggalkan pekerjaan kita, sholat. Waktunya kita sedekah, waktunya kita baca Quran, waktunya kita ngaji, saudara. Jangan ditinggalkan itu semua, karena nanti kita akan merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, saudara, akan datang kepada umatku satu zaman, mereka cinta 5 perkara dan mereka lupakan 5 perkara. Perkara yang kelima adalah yuhibbunal mal wa yansawna hisab, saudara. Banyak di antara mereka cinta dengan harta, tapi mereka lupakan dengan hisab tersebut, saudara. Harta yang kita cari di dunia ini semuanya nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita dapat itu harta? Untuk apa kita keluarkan itu uang, itu harta, saudara? Kalau kita dapat dengan cara yang halal, insya Allah aman dunia dan akhirat, saudara. Tapi kalau kita dapat dari cara yang haram, dari cara korupsi, saudara, dari cara maling, dari cara berbuat zalim dan sebagainya, maka na'udzubillah. Apalagi kalau kita kasih ke anak dan istri kita, mengalir darah kotor, mengalir darah haram di anak dan istri kita. Makanya jangan salahkan anak kita kalau anak kita selalu ngebangkang sama kita, saudara. Padahal ini anak sudah kita didik agama dengan sebaik-baiknya, tapi ketika kita nasihatin ini anak, kenapa dia ngebangkang sama kita? Kenapa dia ngelawan sama kita? Kenapa dia durhaka sama kita? Mungkin ada hal yang haram mengalir di darah anak kita, saudara. Ada uang yang kita cari dari cara yang haram, dari cara yang zalim, kita masukin ke dalam tubuh anak kita, saudara. Itulah yang menyebabkan anak kita ngebangkang sama kita, hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya Allah kita diselamatkan oleh Allah